Roh Kudus, datanglah, jamahlah tiap hati, jamahlah, segarkanlah yang lelah, kuatkanlah yang lemah. Roh Kudus, Roh Kudus, kuatkanlah. Roh Kudus, hiburlah tiap hati yang gentar, hiburlah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, pimpinlah. Selamat berjumpa kembali dengan Romo Antonius Dwi Cahyono, SVD. Terima kasih untuk Anda yang terus mendukung pewartaan Sabda Tuhan dengan selalu menekan tombol subscribe pada channel ini dan juga membagikannya kepada yang lain. Bagaimana kabar Anda? Semoga Anda semua, sobat-sobat Lumen, dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sobat Lumen yang terkasih, kita pasti pernah mengalami satu kebingungan di dalam hidup ini. Apakah yang kita lakukan sudah sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Atau apakah kita salah dan berdosa kalau kita melakukan sesuatu yang bertentangan dengan adat istiadat atau kebiasaan di dalam budaya kita? Oleh karena itu, mari kita dengarkan sabda Tuhan dan kita juga belajar dari pengalaman hidup para murid-murid Yesus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Sekali peristiwa, beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Pada akhir sidang di Yerusalem, rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Yang terpilih yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, "Salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua serta dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria, dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tidak mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka.
Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya demi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas, yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami, supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu, yakni kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik. Demikianlah selamat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sobat Lumen yang terkasih, setelah kematian Tuhan Yesus dan juga kebangkitannya, para murid mulai berhadapan dengan budaya-budaya lain selain budaya Yahudi. Di dalam budaya Yahudi, sunat adalah sebuah keharusan. Bahkan, sunat merupakan identitas kebangsaan. Dan bagi bangsa Yahudi, sunat juga merupakan bagian dari penyerahan diri manusia kepada Tuhan. Maka untuk menjadi bagian dalam sebuah komunitas, orang harus disunat. Akan tetapi, ketika ada pengikut Yesus yang bukan dari budaya Yahudi, apakah mereka juga wajib sunat? Ada yang berpandangan bahwa sunat adalah wajib, karena jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Jadi sunat dianggap sebagai syarat untuk keselamatan. Akan tetapi, ada murid yang lain seperti Paulus dan Barnabas melawan ajaran bahwa sunat merupakan syarat untuk keselamatan. Maka untuk menyelesaikan persoalan ini, para murid akhirnya mengadakan sidang di Yerusalem. Sobat Lumen yang terkasih, ketika kita mengalami kebingungan, ketika kita mengalami kebimbangan dan juga keraguan dalam hidup, kita membutuhkan bantuan. Tapi siapa yang bisa membantu kita? Tidak lain adalah Tuhan sendiri. Tuhan yang hadir dalam Roh-Nya yang kudus. Dialah yang akan membimbing dan menuntun kita sehingga keputusan yang kita ambil benar-benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Roh Tuhan yang kudus itulah yang akan mengajarkan segala sesuatu yang baik dan akan mengingatkan kita akan segala sesuatu yang pernah disabdakannya. Maka sobat-sobat Lumen yang terkasih, ketika kita hidup, paling tidak setiap hari, setiap pagi, hendaknya kita selalu mengundang dan menghadirkan Roh Kudus
dalam hidup kita, sehingga hidup kita senantiasa diwarnai oleh sabda Tuhan. Dan kita juga senantiasa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Cayo! Veni Creator Spiritus, mentes tuarum visita, imple superna gratia, que tu creasti pectora.